Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para habaib, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita semua kepada beliau-beliau, dzurriyah dan masyayikh, putra-putri keturunan dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Saihu yang saya muliakan, pimpinan Yayasan Al-Hamidiyah mulai dari Mustasar, ketua yayasan, pengasuh yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian, anak-anakku, para santri yang berbahagia. Saya hari ini sebetulnya Pak Lukman tidak niat untuk memberikan tausiah. Hadirnya saya ke majelis ini itu sejatinya tradisi para santri kepada guru-gurunya. Dulu guru saya dan guru banyak dari ulama Indonesia, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu selalu bilang gini di Mekah. Kata beliau, thabatul ilmi, kalau orang itu ingin menjadi ulama, ilmunya melekat bukan saja di dalam alam pikiran, tetapi sampai ke hatinya. Itu syarat utamanya bil mudzakarah, rajin belajar. Orang tuh kalau rajin belajar, itu ilmunya itu nempel. Apalagi sudah belajar dan mengajar. Tapi kata beliau, barokatuhu, keberkahan ilmu itu, rahasianya bukan sehebat apa kita belajar, bukan secerdas apa otak yang kita miliki, tapi barokatul ilmi itu bergantung bil khidmah, berkhidmat kepada guru. Ini rahasia orang ilmunya berkah itu sejauh mana keberanian dan kesiapan orang tadi berkhidmat kepada guru. Maka kita pagi hari ini itu hadir di majelis ini, membacakan tahlil, mengirimkan doa, mendengarkan manaqib sejarah Kiai Saihu, itu sejatinya kita sedang berkhidmat kepada guru. Kalau rajin berkhidmat, itu barokah nempel. Dan berkah ini para hadirin sekalian, yang terasa hari-hari ini hilang. Kalau orang punya ilmu orang sekarang itu lebih lengkap dari orang dulu. Coba gelarnya sekarang Prof. Oman itu. Kadang-kadang setelah namanya itu, gelarnya kalau disebut itu setengah jam belum selesai. Ya, kalau kita lihat, masya Allah, ya, itu gelarnya luar biasa. Tapi boleh jadi barokahnya beda. Ayo, sekarang ini kan orang itu kehilangan berkah. Ada orang misalnya tugasnya mengamankan, sekarang diamankan. Coba lihat itu Al-Mukarram Sambo itu Al-Mukarram 1, itu tugasnya kan mengamankan, sekarang diamankan. Ada orang tugasnya menghakimi dan menghukumi, sekarang dihukum. Ini tandanya barokah tuh hilang. Ada orang namanya itu teman saya, ini biar nggak ghibah, namanya Abdus Syakur, tiap hari curhat ngeluh, ya. Padahal namanya Syakur, rajin bersyukur.
Ada orang namanya, ya ini mohon maaf, oh ada namanya. Ya, ya memang kalau ngaji itu yang mantep tuh ada yang tersinggung performanya. Kalau ndak ada yang tersinggung itu ndak ada yang senyum nanti. Ya ini kan menunjukkan barokah itu sesuatu yang hilang hari ini. Maka alhamdulillah saya membuktikan sependek hidup saya niat berkhidmat sama guru itu luar biasa manfaatnya. Saya hari-hari ini Pak Lukman ya, itu diselamatkan dengan acara haul. Ini kan menjelang puncak pemilu nih Pak. Ini semua calon ini ngegas hari ini. Alhamdulillah itu. Biar 01, 02, 03 nyari saya itu nggak ketemu-ketemu. Ada 03 kemarin tuh nyari saya. Gus posisi di mana? Alhamdulillah malam Jumat kemarin pas betul haulnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi saya bilang, saya tidak pernah berguru langsung kepada beliau. Tapi rasanya kalau bicara retorika, Kiai Zainuddin MZ itu imam. Retorika dakwah yang sederhana, menarik, itu beliau punya daya magnet. Materi yang sederhana disampaikan oleh beliau itu kayak punya daya hidup. Alhamdulillah saya dicari 03, saya ada di sana. Ya, jadi saya tidak bohong Prof. Saya bilang saya kepengen hadir mendoakan, tapi saya merasa lebih wajib mendoakan guru saya. Nah kemarin ini Bapak Kemenak ini ikut saya. Pas puncaknya 01 dengan 02 itu saya diselamatkan dengan haul. Waktu 01 mau kampanye, saya haul di pesantren Al-Masturiyah. Saya bilang kalau saya datang ke JIS tapi tidak datang ke almarhum Kiai Muhammad Masturo, karomah saya hilang. Undangan saya besok batal semua. Amplopnya amplop hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi kalau dapat barokah guru, amplopnya itu la in syakartum la azidannakum. Nah ini alhamdulillah, malamnya dicari lagi saya itu. Alhamdulillah, saya haul keluarganya Kiai Miftahul Ahyar di Surabaya. Sekarang minggu tenang, kan sebetulnya yang tenang itu mic-nya Pak. Tapi handphone dan hati itu tidak ada yang tenang sekarang. Masih aja nanya lewat WhatsApp. Saya bilang tidak ada waktu. Saya mau pengajian Kiai Ahmad Saihu. Ini dulu termasuk kiai yang membesarkan ayah saya. Ayah saya itu dibesarkan sama Pak Idam Khalid, sama Pak Saifuddin Zuhri, sama Pak Saihu. Dan hebatnya kiai dulu tuh tidak disebut pakai kiai, tapi kiai beneran. Saya dari kecil itu mohon maaf ya, diajarkan sama ayah saya itu tidak manggil Kiai Idam Khalid, manggilnya ya Pak Idham. Tapi itu ketua NU bisa ngajar alfiyah. Itu kalau diterapkan sekarang itu banyak ketua NU mundur. Ya. Kalau syarat jadi ketua tanfidiyah itu paham kalamun lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun, itu saya rasa banyak ketua NU yang tidak lolos fit and proper test itu. Tapi Pak Idham dipanggil Bapak, kita tidak pernah ragu kekiaiannya. Sekarang orang dipanggil Kiai, saya ragu kekiaiannya. Ada Kiai kadang-kadang, kita ini Gus ngapain pakai ruqyat, ribut 29 ndak ruqyat, kalau nanti sampai malam 30 ndak ruqyat juga, kan kelihatan gobloknya. Siapa ahli ruqyat meruqyat tanggal 30 itu siapa? Kadang-kadang gelarnya hebat. Ini lihat, saya datang ke sini itu saya punya daya hidup. Bayangan Pak Saihu tadi saya berbisik sama Pak Lukman, Allah itu saksi, saya itu kemana-mana handphone saya itu ada 2 tapi istrinya 1. Ini murid suka suudzon ini ya. Ya, ini handphonenya 2, ini handphone soleh, ini handphone nakal. Enggak, handphone yang 1 itu enggak ada yang tahu nomornya. Karena saya pakai Zoom, saya pakai baca. Saya ini
wallah, demi Allah, Allah tuh menyaksikan. Saya kalau naik pesawat, aneh Pak Lukman. Sampai hari ini itu, setiap naik pesawat, itu saya mesti wiridnya supaya kalau turbulensi itu enggak takut-takut amat. Itu baca bukunya Pak Saifuddin itu. Guruku orang pesantren. Aneh, buku itu dari saya masih pakai celana pendek sampai ubanan sarungan, itu buku enggak pernah bosan. Saya kalau mau lihat NO, lihat pesantren, lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu baca sejarah hidupnya Kiai NO dulu. Itu rasanya punya semangat. Biar capek pidatonya jadi keras. Ini karena yang ngundang Pak Saiful. Ya, kalau bukan acara di Al-Hamidiyah, saya udah mau capek betul Pak. Ini saksinya, dia tahu kok. Saya 3 hari ini enggak tidur. Yang enggak tidur haul-haul terus. Ya, haul waktunya mepet. Tapi kemarin saya pagi itu belum tidur Pak. Ya, habis acara di Surabaya itu diajak ngobrol. Ya, katanya kalau NU asli itu suka melekan Pak Lukman. Akhirnya saya melek betul sampai subuh. Lupa kalau pesawatnya itu 5:30. Begitu 5:30 mandi, saya langsung ke haul lagi. Al-Maghfurlah di Masjid Kiai Abdullah Syafi'i itu, di Bali Matraman di Masjid Al-Barakah itu. Saya belum sarapan, ya, belum tidur, tapi ingat Kiai Abdullah Syafi'i, ceramah yang niatnya 10 menit itu jadi lebih 1 jam. Sekarang enggak tahu ini berapa ini kekuatannya, enggak tahu. Tapi itu betul-betul saya merasakan betul barokah. Dulu guru saya itu bilang, orang itu kalau dapat barokah hidupnya itu beres. Tapi kehilangan barokah, biar punya apapun hidupnya berantakan. Saya dulu enggak percaya. Ya, kan saya ini termasuk santri generasi sami'na wa pikir-pikir. Kalau Pak Saihu itu dulu sami'na wa atokna. Tapi generasi sami'na wa atokna bertemu dengan Samsung dan iPhone serta Al-Mukarram Google itu merubah pikiran kita. Dulu itu kita ini, saya yakin Pak Lukman sama. Dulu kalau ada kiai ndak Jumatan, percaya gitu. Kok kiai ndak Jumatan? Ndak nyampe makommu. Loh, kenapa kata saya? Jumatannya di Mekah. Itu santri dulu sami'na wa atokna. Begitu dikasih sekarang makhluk namanya WhatsApp, bisa video call gratis asal kuotanya ada. Kan saya telepon saudara saya yang umroh, saya sekarang mau Jumatan di Mekah, kamu juga Jumatan? Saya mau Jumatan di Depok. Kamu mau Jumatan ya sekarang? Jumatan dari mana? Sekarang di Mekah 7:30. Khotibnya masih tidur. Santri sami'na wa pikir-pikir enggak percaya itu orang. Kalau sekarang maka saya mohon Prof Oman jadi kiai sekarang enggak usah aneh-aneh. Terus Prof Oman enggak Jumatan di sini. Ditanya, itu pengasuh Jumatan kok enggak pernah kelihatan? Enggak makomnya. Kalau sudah kiai itu Jumatannya di Mekah. Kita telepon habis Jumatan di sini, khotib di Masjidil Haram itu masih tidur. Lalu Jumatan kata orang Jawa ngendi kan gitu. Lah ini bapak-bapak, ini generasi sami'na wa atokna dan generasi sami'na wa pikir-pikir itu harus mampu melakukan elaborasi yang sama. Maka barokah itu kata guru saya enggak percaya guru. Saya enggak percaya barokah. Guru saya itu bilang, "Nah, kok kamu enggak percaya barokah? Lihat cerita wali besar di Irak itu. Imam Ibrahim bin Adham. Satu ketika wali besar di Irak ini didatangi sama muridnya. Guru, saya minta doa. Gurunya balik nanya, doa apa? Kata muridnya, ya doa standar guru. Orang berdoa itu sekarang doanya itu bisa kebaca Pak. Nih sekarang nih caleg DPRD nih, termasuk adik saya kan nyalek di Depok sini, ya. Adik saya Anies, Ganjar, Prabowo, itu doanya sekarang cuman satu. Allahumma jadi, Allahumma jadi, Allahumma menang, Allahumma masuk. Yang gitu. Ini nggak ada sekarang. Sekarang ini tanya sama Pak Anies, tanya sama Pak Ganjar, tanya sama Pak Prabowo.
Doanya sama saya, tapi maknanya beda. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata malaikat sama Pak Anies, Nis, apa hasanah Nis? Menang pilpres Pak. Kata malaikat ke Pak Prabowo, hasanah itu apa? Menang pilpres. Semua orang doanya standar kok. Ada orang miskin doanya Allahumma kaya, ada orang sakit Allahumma sehat, ada janda Allahumma laku. Itu pasti itu, ya enggak ada. Terus janda mau jadi wali mastur itu enggak kelihatan, enggak ada. Semua janda pasti doanya Allahumma laku. Semua duda pasti begitu, Allahumma laku. Doa itu standar. Maka kata muridnya, guru kenapa nanya? Saya ini kalau minta doa sama guru, ya minta kaya, minta alim, minta punya pangkat dan jabatan. Kata gurunya, salah nak, jangan minta itu. Minta apa guru? Minta berkah. Muridnya tidak percaya. Saya tidak percaya barokah guru. Saya tidak butuh barokah. Saya butuhnya apartemen Margo City guru. Saya butuhnya ATM guru, yang ditarik berapa saja keluar uangnya, itu yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan itu pangkat dan jabatan. Kata gurunya, salah nak, yang diminta itu barokah. Kata muridnya, apa buktinya guru? Kata gurunya, tidak usah saya bukakan Quran dan hadis, kelamaan. Itu biar diurus sama Bahsul Masail NU, ya, biar diurus sama MUI. Tugas saya, kata Imam Ibrahim bin Adham, mengajarkan kamu membuka mata. Kalau kamu mau melihat di sekelilingmu, maka kamu tahu betapa dahsyatnya barokah itu. Kata muridnya, apa yang harus saya pelajari guru? Kata gurunya, nak, kamu cukup lihat dua makhluk ciptaan Allah. Yang satu namanya kambing, yang satu namanya anjing. Ini pidato zaman pilpres, pileg, itu paling enak pidato kambing sama anjing. Karena tidak ada yang tersinggung. Yang tersinggung pasti kambing. Ada orang tidak terima sama pidato saya, ya mungkin anjing gitu loh. Kalau orang tidak akan, karena saya tidak cerita orang. Saya cerita anjing sama kambing. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat guru? Kata gurunya, coba kamu perhatikan. Kalau kambing perempuan hamil dengan anjing perempuan hamil, begitu melahirkan anaknya, banyakan anaknya kambing apa anaknya anjing? Saya udah tanya ini sama pakar-pakar binatang. Jawabannya sepakat. Anak anjing itu lebih banyak daripada anaknya kambing. Kambing itu kalau punya anak rata-rata 1 atau 2. Tidak ada ceritanya kambing hamil itu punya anak 6. Walaupun kambing kampung kayak kambing Australia sama, lahir 2 rata-rata 1. Tapi anjing kalau lahiran 6. Untung tidak ikut pemilu Pak. Kalau ikut pemilu KPPS-nya mati semua itu. Kalau semua anjing ikut pemilu Pak, Masya Allah, lahir 6. Kata gurunya, perhatiin, lahirnya banyakan kambing, lahirnya banyakan anjing daripada kambing. Tapi keberadaannya dalam kehidupan, coba kamu lihat, banyakan kambing apa banyakan anjing? Saya pernah masuk ke peternakan kambing itu di Jawa Tengah, sebukit itu isinya kambing. Saya pernah masuk ke peternakan anjing, itu paling banyak 50 sampai 100. Tapi peternakan kambing jumlahnya banyak sekali. Itu baru dari aspek lahirnya. Kata Ibrahim bin Adham, coba lihat sisi sebelahnya. Apa itu guru? Kata muridnya, setiap hari yang mati banyakan anjing apa kambing? Banyakan anjing apa kambing? Banyakan kambing. Nggak percaya nih, ya, dari keluar tol itu sampai Nusantara, asal ada tukang sate tanya, Pak, ini sate anjing apa sate kambing? Ayo, jawabannya apa? Jawabannya apa? Sate kambing. Maka musuh terbesar anjing, musuh terbesar kambing itu tukang sate.
Asal ada tukang sate, kata kambing, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu hamil nih, ya, ibu-ibu hamil, ketemu anjing, anjing cuek. Tapi ada ibu-ibu hamil lewat depan kambing, kata kambing, mati gua nih. Mana perutnya gede ini, kayaknya hamil nih 3. Begitu 3, kembar laki, brojol, akekah, 6 kambing mati. Apa ada orang Depok akekahan pakai anjing? Hah? Pernah? Tahu ndak kamu, anak-anakku, kalau masuk bulan Maulid di Jakarta, itu kambing se-Jakarta galau. Yang cinta Nabi itu orang NO, yang mati kambing. Bener enggak? Saya sering itu ditelepon sama panitia, Gus, jangan makan ya. Memang kenapa Pak? Saya nyiapkan masakan khusus ini enak. Apa? Nasi kebuli kambing. Saya datang ke Maulid di mana-mana, belum pernah panitia itu bilang malam ini nasi kebuli kita spesial. Apaan? Kebuli anjing. Saya tabok panitianya. Berarti yang mati tiap hari kambing. Ayo datang ke pasar Depok. Ibu-ibu nih asal masuk pasar tanya, mana daging kambing? Ditunjukin. Di sana Bu Haji daging kambing. Coba tanya, mana tempatnya daging anjing? Kata securitynya, Bu Haji nanya apa ngajak berantem? Kan begitu, karena tidak ada yang jualan daging. Berarti yang mati tiap hari kambing. Anehnya kambing itu lahirnya sedikit, mati tiap hari, tapi kalau mau didata populasinya jauh lebih besar dari anjing. Bener nggak? Ya bener lah Pak. Kalau nggak bener kan saya nggak diundang orang. Bener kan? Nih lihat, denger kayak gitu. Murid tadi tuh sadar gurunya bener. Bener gurunya. Anjing itu lahirnya sedikit, nggak dikonsumsi. Tapi kenapa kok kalah sama kambing yang lahirnya sedikit, dikonsumsi setiap hari, tapi jumlahnya lebih banyak? Dengar kayak gitu, kata Ibrahim bin Adham, sebelum saya kasih tahu rahasianya, nak, coba pikirkan lebih dalam lagi. Antara anjing dengan kambing. Secara lahiriah, kambing itu kalah dengan anjing. Anjing itu lebih hebat dari kambing. Ayo buktiin. Orang itu di dunia ini dihormati itu biasanya karena nasabnya. Yang kedua karena ilmunya. Yang ketiga mungkin karena fisiknya. Karena nasab. Saya ini kan Pak Lukman Betawi naturalisasi. Aslinya Madura Pak Lukman. Ya, makanya lucunya ada, Betawi lucu, Madura lucu. Kerasnya juga ada. Madura keras, Betawi ambekan. Kalau Betawi jangan sampai ngambek Pak. Masya Allah, itu sembuhnya nanti tunggu musim haji yang akan datang. Ya. Madura jangan dicolek Pak. Kalau sudah kehormatan carok. Tuh Madura. Makanya saya tuh pas jadi kiai di Jakarta. Madura sama Betawi itu sama Pak. Cinta ulama, takut sama kiai, tapi kadang-kadang berani karena Allah. Berani kepada Allah. Orang Madura itu kadang-kadang lebih takut kepada kiai. Saya pernah datang ke kumpulan orang Madura Pak, jualan sapi. Ramadan itu ngerokok. Begitu ngelihat saya, rokoknya dimatiin Pak. Masya Allah, ada Gus, ada Lora. Ibu gini, Gus maaf, nggak kuat ini saya puasa. Minta maaf sama saya, tapi nggak taubat kepada Allah. Itu keren juga Pak. Itu casing begitu tuh masih ada sisa-sisanya itu. Nokia 3310 itu tidak termakan zaman oleh Samsung dan iPhone Pak. Masih ada yang model kayak gini. Nah, orang itu kadang-kadang dihormati karena nasabnya kan. Saya itu kalau pulang ke Madura enak betul. Timbang ceramah 5 menit, itu tangan dicium bolak-balik. Jadi orang tuh lebih penting nyium tangan saya daripada dengerin pengajian saya. Jadi orang Madura itu asal anaknya kiai, nggak usah ngaji jadi kiai kalau di Madura. Kenapa? Nasab. Saya dulu tuh, jangan sekarang, baru tamat aliyah, belum tamat aliyah saya, masih kelas 2 aliyah, cuman casing badan gede saya.
itu disuruh mewakili ayah saya. Itu sama kiai didudukkan di depan. Padahal kiai samping sana ini mursyid tarekat semua. Tapi sama saya kalah nasab. Kiai ini hebat di Kebumen, tapi bapaknya petani. Saya bapaknya kiai. Saya dihormati itu bukan karena sayanya, nasab. Itu satu. Yang kedua ilmu. Buktinya saya duduk di atas, bapak duduk di bawah. Ya, ini kan karena saya dipersepsikan berilmu, Pak. Maka ilmu itu ngangkat derajat orang. Yang ketiga, orang dihormati casing. Orang cantik itu tidak pernah salah. Ya, saya pernah lihat kok, ada orang cantik, Pak, parkir di mall. Itu di tempat terlarang. Tapi begitu dibuka kacanya, cakep. Itu aneh, satpamnya senyum. Ada orang parkir di tempat yang benar, satpamnya pasang muka asem. Kenapa? Jelek. Jadi orang cantik itu selalu benar, orang jelek itu selalu salah. Salahnya di mana? Jelek. Nah, jadi ini tiga nih, Pak. Standar hidup nih tiga nih. Coba nih kita bandingin anjing sama kambing. Yang pertama, nasab. Ini belum pernah nih kita bahas nasabnya anjing sama nasabnya kambing. Nggak pernah. Tapi kata guru saya, cakepan nasabnya anjing daripada nasabnya kambing. Kenapa? Anjing itu ada yang masuk surga. Kambing di surga dikirim ke bumi. Cakepan mana? Yang dari bumi masuk surga, apa yang dari surga diturunin ke bumi? Hah? Cakepan yang masuk surga, siapa yang dari bumi ke surga? Anjing. Anjingnya Ashabul Kahfi. Itu keren banget tuh anjing tuh. Nggak pernah sekolah di Al-Hamidiyah, nggak pernah ikut terawih, nggak malam nisfu Sa'ban. Itu anjing masuk gara-gara apa, anakku? Gara-gara apa? Jagain orang soleh. Fityatun amanu bi rabbihim itu. Anjing ngeliat, ini orang soleh ini cakep begini, sujud kepada Allah, dijagain. Anjing jagain orang soleh masuk surga. Kalau Banser NO masuk neraka itu kebangetan. Kalau Satpam Security Al-Hamidiyah nanti masuk neraka, kebangetan. Anjing ludahnya kata Imam Syafi'i najis mughalladhah, nggak ngaji, nggak sholat, cuma jagain orang soleh masuk surga. Kalau ada Banser masuk neraka, itu yang salah siapa saya nggak tahu itu. Kalau ada security, ada polisi, ada tentara jaga negara, masih juga masuk neraka, nggak tahu itu. Resepnya kayak apa? Anjing cuma jaga orang soleh itu masuk ke dalam. Jadi bapak-bapak nih, kalau ada anjing di Depok tuh nggak boleh dilempari batu. Ini kita sering salah ini. Anjing itu kata Imam Syafi'i najis mughalladhah. Kata Imam Malik enggak. Saya dulu paling perang batin itu waktu kos-kosan. Saya dulu di luar negeri itu punya guru alim imam, mazhabnya Maliki. Kalau ketemu anjing salaman, habis itu jadi imam saya. Ini kalau dibasul masailkan, ini sah enggak? Iqtida'ul ma'mum dengan imam yang ya'taqidu al-ma'mumu bi anna sholatal imam ghaira kafin lisyuruti wal arkan. Ini kan repot, tapi itu biar Prof Fathurrahman yang jawab, Prof Oman sing jawab ya. Kita terus pidato anjing sama kambing aja lah ya. Maka kalau di Depok ada anjing gak boleh Anda lempari. Nanti kalau Anda lempari itu anjing tuh ngomong, jangan sembarangan lemparin saya. Kakek saya di surga, engkongmu di mana? Repot jawabannya. Ayo, ada yang berani meyakinkan kalau nggak bisa, lu aja masuk surga bagi engkong gua nggak bisa. Makanya anjing itu aspek nasab kata guru saya itu lebih mulia dari kambing satu. Yang kedua ilmu. Allah kan bilang di Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya itu, diantaranya itu karena ilmu. Itu termasuk anjing. Anjing itu
ini saya pidato kenceng-kenceng kayaknya anjing Depok tersinggung nanti. Ya, tapi speakernya terlalu bagus ini Pak. Jadi suaranya keras banget ya. Anjing itu ya, ilmunya itu bermanfaat buat kita loh orang Islam. Bisa menentukan halal dan haramnya makanan yang mau kita konsumsi. Itu pakai ilmunya anjing. Nggak percaya? Baca surah Al-Maidah. Penyakitnya orang Jabodetabek, Al-Maidah itu cuma dibaca 51 bro. Ya, 50-nya kelewat, 52-nya belum sampai. Nah itu. Jadi cuma 51 saja yang dibaca. Tapi depannya itu enggak sempat. Apalagi di Al-Maidah itu Allah tuh berfirman, "Wa ma 'allamtum minal jawari mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Anjing itu bahasa Arabnya kalbun. Tapi Quran bilang mukallibin dan mukallafun bahasa Arabnya itu anjing sekolahan. Itu ilmunya bisa bermanfaat loh buat saya. Apa contohnya dalam fikih? Sederhana. Kalau ada binatang yang masuk kategori al-an'am, contohnya sapi, kerbau, kambing, itu kalau mau dipotong, kalau mau dimakan, syaratnya dipotong. Motongnya pakai apa? Kata syariat pakai apa saja. Yang penting satu tajam, yang kedua bukan berbahan dasar tulang. Nih, jadi kalau mau pakai baja jadi golok boleh, pakai bambu boleh, pakai benang gelasan bu yang tajam dulu kita main layangan boleh, asal yang dipotong ayam. Kalau yang dipotong sapi haram. Sapi disembelih pakai benang gelasan ya sampai Monas bisa nari nggak putus, ya kan? Kenapa? Ya namanya juga benang. Tapi cara itu boleh-boleh saja. Kecuali kalau berbahan dasar tulang. Contohnya apa? Ada gading gajah. Kita asah tajam, dipakai nyembelih kambing haram, tetap jadi bangkai. Kenapa? Dia berbahan baku tulang. Tapi uniknya dalam syariat, pisau yang dipersyaratkan itu bisa diganti fungsinya dengan giginya anjing. Padahal gigi itu sama dengan apa itu? Tulang. Tapi kalau giginya anjing, nanti kalau anjingnya berilmu halal. Anjing itu ada sekolahnya, Prof. Ya, saya dulu pernah lihat di Jakarta itu, mobil datang anjing turun, mobil datang anjing turun. Saya penasaran. Saya bilang mas supir saya, berhenti. Tempat apa ini kata saya? Mobil bagus-bagus yang turun anjing. Saya tanya sama security-nya, Pak, ini sekolah, ini tempat apa Pak? Kata security-nya, ini sekolah anjing. Saya baru tahu anjing ada sekolahnya kan? Emang anjing ada sekolahnya Pak? Ada. Pak Ustadz kurang piknik. Yang lebih kaget, anak saya yang bungsu SD itu sekolah di sini Prof Oman. Jadi saya tahulah uang pangkal Al-Hamidiyah itu berapa. Bulanan ponakan saya Pak Oman, ya anaknya Bu Konita, itu tiga-tiganya sekolah sini loh. Jadi saya tahulah ya ATM yang terkuras berapa itu tahu saya. Ya. Tapi begitu tahu sekolahnya anjing, ternyata lebih mahal anjing Prof Oman. Jadi ada ini pidato saya ini bisa dijadikan dalil ke wali murid untuk menaikkan uang pangkal. Lah kalau anjing segitu masa orang segini kan? Anjing itu sekolahnya mahal Pak. Saya baru tahu uang pangkalnya tuh kalau dibawa ke pesantren saya nih Darul Rahman, guru saya ini Al-Kariniyah, itu uang Fidunya Hasanah sudah kayak gitu. Ya, dibawa ke Kotrun Nada ini alumni Darul Rahman semua ini. Itu kalau dibawa kayak bayar di Al-Kariniyah, kayaknya sampai 7 turunan cukup kayak Daman Nuria. Itu uang pangkalnya anjing. Kaget saya penasaran. Pak, kalau anjing sekolah ke sini jadi apa Pak? Nah, saya nggak bisa jawab. Mendingan Bapak saya panggilin Ustadz anjing. Bukan Ustadz anjing, Ustadznya anjing. Dipanggil Pak gurunya anjing. Wah keren banget. Pakai jas, pakai dasi, pakai celana, keren pakai sepatu. Saya sarungan. Tapi saya nggak kalah mental. Biarin dia pakai jas, pakai dasi, muridnya anjing. Gua pakai sarung, muridnya orang. Datang gurunya anjing ini. Saya tanya, Pak, kalau anjing sekolah sini itu bisa apa? Karena dia ngelihat saya ini ada tampang-tampang casing ustadz. Belum ustadz saya ini, casingnya doang. Ya. Casingnya kayak, dia jawab, begini Pak, anjing
Kalau sekolah sini itu bisa disuruh berburu. Saya pikir gimana caranya, ngomongnya, nyuruhnya gimana? Gampang Pak, diambil anjing itu. Ini ilmunya anjing. Ya. Gurunya nunjuk, ini repot juga ya. 2 tangan ini, soal 2 jari ini repot ini nanti. Ya, saya tadi itu marah sama istri saya. Disiapin baju, sarungnya merah Pak Lukman. Wah, nggak bisa. Diganti yang biru, nggak bisa. Nah, akhirnya pakai sarung hijau, baju hijau karena NO. Ya, bukan karena apa-apa, karena NO. Saya itu Pak Lukman, anak-anak saya dulu sekolah di satu sekolah yang hebat di Jaksel di mana-mana. Karena mohon maaf, belum ada tol sini. Begitu ada tol sini, satu-satunya sekolah hebat yang pasang bendera NO itu Alhamdulillah. Saya pindahin anak saya. Gurunya itu sempat bujuk-bujuk, Pak, apa nggak turun grade? Katanya. Oh, naik grade kata saya. Murid anak saya di sekolah kamu paling hebat dikasih bintang 5. Masuk Alhamdulillah keluar bintang 9. Makanya gurunya dulu Prof agak kaget. Anak saya yang kecil itu begitu masuk disuruh tampil baca Yalalaton. Teman-temannya masih ngapalin. Anak saya udah hatam. Jangan Yalalaton, biar perempuan lagu Banser hafal saya. Anak saya itu kenapa? Biar NO-nya asli pakai shot. Banyak sekarang orang NO aslinya pakai ta, asli. Bukan asli pakai shot, asli. Nah, ini anjing kalau di sekolah gimana Pak? Dipegang. Jangan dipotong-potong di TikTok ya. Emang gurunya itu ngomong 2 begini ya. Dia tunjuk mata begini nih. Begini Pak. Terus tunjuk matanya anjing 2 gini. Terus sasarannya. Ya kalau kelihatan tunjuk, kalau enggak pakai visualisasi gambar. Anjingnya bisa mikir tuh. Nanti kalau dia sudah ngomong guk, itu selesai. Guk itu bahasa anjing. Bahasa Arabnya fahimtu. Ya, jadi ini yang sekolah tinggi ini, Anda ini ya, jangan meremehkan anjing loh. Kalau ada anjing di situ, guk 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 itu, nam gitu sebenarnya gitu. Ya ini anjing itu kalau udah guk. Tuh. Dalam fikih sederhana Pak, kata Imam Syafi'i. Pukul paha kanannya sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Pak, bismillah, lari. Dia terkam kijang itu. Begitu dia matikan, dia teriak lagi. Guk. Itu artinya beres bos. Itu bahasa Indonesia. Bosnya lari itu. Sampai kemana? Ke anjing. Halal apa haram? Halal apa haram? Tunggu dulu. Kalau sampai di anjing tadi, anjingnya berdiri di samping kijang, darah mengalir dari kijang itu mati, tapi anggota tubuhnya rusak atau kijang tadi, dari kepala sampai buntut paha lengkap, maka hukumnya halal. Ini kanjing habis ngaji Riyadhus Shalihin. Babul wakalah wal amanah. Jadi anjing itu saya wakilkan, dia wakil saya. Untuk apa? Untuk mematikan kijang tadi. Kijang tadi punya saya. Anjingnya sekolah paham. Begitu digigit, dia nggak ngambil komisi. Ya, saya berpikir anjing kalau sekolah itu lebih jujur dari panitia maulid di pesantren saya. Nah ini Siva, ini murid saya Pak Oman ya. MC ini murid saya ini dulu ya. Sekarang sudah gagah jadi muridnya Prof Oman. Dulu di kaki saya tiap subuh nih ngaji tafsir ini ya. Ini Siva ya, mungkin tamat mungkin 15 tahun yang lalu ya. Ini ya, kalau kita bicara nih soal anjing sama kambing, santri saya tahu betul kalau maulid yang model-model gini saya suruh jaga makanan Prof. Saya tanya dulu sama panitia, ini yang datang berapa? 20.000. Pak Lukman pernah datang ya waktu acara peresmian itu, 20.000 kasih makan. Gimana caranya? Satu nampan 4 orang. Kalau yang datang 20.000 berarti butuh 5.000 nampan. Gimana cara baginya? Satu kelas 100 nampan. Nanti kelas tertinggi, kalau di saya itu kelas 6 kayak Siva ini, saya suruh jaga. Jaga ya di kelas itu nampannya. Nanti kalau Habib Ali Kuitang sudah talqin zikir,
Itu nampan dikeluarin, bagi sama semuanya. Kalau nanti tamu sudah makan, kamu ke rumah saya makan. Begitu. Dibagi semua. Selesai, ada santri saya berdiri. Saya tanya, udah selesai? Sudah Gus. Sini makan. Enggak usah Gus. Biar tamu saja yang makan. Saya senang banget. Ini santri yang ngerti, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi kalau nanti Anda tidak makan, tapi saya makan, itu ada sanatnya. Jadi panitia tenang. Kalau santri tidak dapat makan, tapi kiai dapat makan, itu sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau santri tidak dapat amplop, kiai dapat amplop, itu sesuai ajaran Rasulullah. Fal yukrim dhaifahu. Senang saya, masya Allah nak, mantep, nggak rugi saya ngajar bulughul maram dulu. Tapi senangnya cuma semenit, Prof. Temennya datang. Gus, dia nggak mau diajak makan. Emang kenapa? Udah kenyang. Sekarang gimana kenyangnya? Dari pagi dia jaga. Dia jaga di kelas 100 nampan sambil bawa sendok. Dari 1 nampan diambil 1 sendok. Kelihatan berkurang enggak? 1 nampan untuk 4 orang diambil sesendok. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Dia dari 1 nampan cuma 1 sendok. Masalahnya ada 100 nampan. Berarti makan 100 sendok. 100 sendok itu kalau dikonversi piring jadi 3 mangkok itu, Pak. Lihat. Ayo. Jujuran mana? Anjing apa panitia maulid? Hah? Jujuran mana? Maka kalau ada orang di Indonesia itu suka mengambil haknya orang lain. Ada bupati tidak tahu kalau APBN itu untuk rakyat. Ada ini pejabat tidak benar. Saya usul masukin sekolahnya anjing. Anjing itu disekolahin, itu belajar tentang kejujuran. Bener enggak? Keren enggak ilmunya anjing? Keren enggak? Sekarang pakai ilmunya bandot. Ayo, kalau ilmu kambing dipraktekin, rusak rumah tangga. Tiap ketemu janda eksekusi. Jadi kalau ada orang di Depok nih, biar kata Pak Haji juga, asal ada janda belok, saya minta bawa ke rumah sakit, cek DNA-nya. Jangan-jangan campuran sama bandot. Kenapa? Yang suka eksekusi janda itu bandot. Anjing ilmunya bermanfaat untuk bapak-bapak. Bandot ilmunya ngerusak suami ibu-ibu ini, ya. Berarti ilmunya kerenan siapa? Nasab anjing menang, ilmu anjing menang. Yang ketiga, ini namanya fisik. Gantengan mana? Anjing sama kambing. Hah? Kalau ini nggak pakai debat, Pak. Saya pernah nyoba. Ini anak saya yang kedua dulu itu suka sama binatang. Binatang apa aja dia suka. Termasuk anjing. Mau beli takut. Bapaknya ustadz, kakeknya kiai. Tapi sama anjing seneng. Satu ketika Pak Lukman masih di Senopati. Di samping rumahnya Pak Darmono. Itu kan banyak staf kedutaan asing. Ada Italia, ada Amerika. Satu ketika hari Minggu, ya, itu anak saya nyegat saya di jalanan. Saya mau masuk itu, Bi jangan masuk. Ngapain? Ya lihat orang olahraga pagi lah. Saya nurut. Tahu-tahu ketemu orang bule. Anak saya tuh ngomong apa saya juga nggak tahu. Tahu-tahu anjing yang dipegang bule itu dikasih saya. Saya kaget banget, Prof. Karena sebagai ustadz saya baru kali itu dikasih anjing. Kalau dikasih amplop sering, bisa 5 kali sehari malah. Tapi dikasih anjing itu baru seumur hidup sekali. Ya karena saya nggak tahu, ya saya ambil aja. Saya tanya sama anak saya, ada apa ini nak? Begini Bi, Abi itu udah kebanyakan foto sama Kiai sama Habib. Terus ya sekali-kali lah foto sama anjing. Kiai sama Ustadz itu biasanya berani di panggung, tapi kalah sama anak sama istri. Ya, itu sudah sunnatullah. Ya, itu jarang Kiai yang berani sama istrinya itu jarang ya. Jadi kalau ada, tapi ada Pak Kiai istrinya banyak. Iya Kiai itu kalau istrinya banyak, itu punya mazhab baru Pak Lukman. Kata Kiai, diterusin nggak ya? Saya takut ini. Kata Kiai, syaratnya nikah lagi itu berani sama istri. Itu bukan minta izin, tapi minta maaf.
Minta maaf itu lebih mudah katanya daripada minta izin. Nah, ini kiai-kiai yang ketawa itu punya pengalaman minta maaf. Nah, ini kalau anak saya itu kepengen foto sama anjing, ya udah saya ikutin aja. Toh anjingnya kering, ya kan? Saya di sebelah kanan, anjing di tengah, anak saya sebelah kiri. Yang moto orang bulenya, cekrek, nggak masalah. Uang kering, nggak najis, selesai. Anak saya kan sekolah SD kalau pagi, maka Senin saya periksa handphonenya. Ini anak ngapain? Tahu-tahu diupload ke medsos. Foto saya kanan, anjing tengah, dia sebelah kiri. Saya buka pertama kali di Facebook. Yang komen banyak banget bro, lebih 100. Saya penasaran, kayak apa ya komennya? Saya buka komentar pertama. Anak saya namanya Alifa. Nanya temennya itu, Alifa, itu yang di tengah yang ganteng namanya siapa? Masya Allah. Yang di tengah yang ganteng namanya siapa berarti? Siapa berarti? Anjing. Saya buka itu sampai 60, kan yang komentar 100. Sampai 60, dari 1 sampai 60 nggak ada yang nanya saya. Semuanya ngomentari anjing. Semenjak itu saya sadar Pak, saya tidak boleh ikut pilihan apapun. Nggak boleh nyalon DPR, nggak boleh nyalon gubernur. Saya nggak berani masuk partai politik. Kenapa? Berdasarkan survei internal anak saya, elektabilitas saya sama anjing kalah. Karena kalau yang komentar 100, anjing 60, menang 1 putaran. Loh, kenapa? Ya itu. Padahal ini mohon maaf bapak-bapak ya, waktu kejadian itu uban saya belum banyak loh, ya, karena belum sering ceramah kemana-mana mikirin orang, ya. Jadi muka saya itu waktu itu kejadian di foto itu masih lumayan market friendly Pak. Apalagi orang sekarang, nih ibu-ibu nih sekarang nih Bu, saya kasih tahu Bu, kalau mau cantik nggak usah dirawat kelamaan. Orang kalau mau cantik nggak usah dirawat, diedit. Perempuan sekarang kalau ada yang jelek di mana? Di Instagram. Tapi di alam nyata, ampun-ampun. Saya punya pengalaman, Pak. Saya selalu cerita begini karena saya ini termasuk yang korban editan. Ada ustazah punya majelis taklim, ngundang saya, nelpon langsung, pakai WhatsApp. Kan tampil tuh fotonya, nelpon saya lihat, loh, kok cantik. Biasanya yang nelpon kan ketua masjid, panitia haul yang proposalnya belum selesai. Itu kan biasanya kan ngundangnya 3 bulan tuh, duitnya belum kelihatan udah berani ngundang haul tuh. Makanya mukanya lecek banget tuh yang biasa masuk handphone saya. Ini tumben-tumbennya cakep. Karena cakep saya angkat. Kalau jelek saya kasih santri saya, ini angkat mau ngapain nih ibu-ibu kata saya. Karena cantik saya angkat. Ngomong, Gus apa kabar? Sehat? Saya mau tawakufan pengajian akhir Sa'ban, bisa nggak? Saya jawab bisa. Nggak lihat agenda. Ntar kok tabrakan sama yang jelek, gue geser yang jelek. Kan orang cantik nggak pernah salah Pak. Orang cantik nggak pernah gagal. Udah saya terima. Masih lama undangannya kayak Damanuri 4 bulan. Tiap minggu ini ustazah telepon saya. Untung istri saya nggak tahu. Mudah-mudahan juga nggak ngeliat channel Alhamidiyah. Karena tadi saya buka handphonenya itu link YouTube-nya disebar ke istri saya. Ya mudah-mudahan ntar di take down aja yang ini ya, dihapus aja ya. Untuk kedamaian NKRI. Ya. Ini tiap minggu nelpon saya nih perempuan. Ada yang diomongin, jangan lupa ya, nanti mau dimasakin apa aja. Udah saya jawab gitu. Ada pantangan nggak? Ada yang haram. Kata saya gitu. Begitu hari hanya, saya datang beneran tuh Prof. Nyampe di tempat, itu ada satu ibu-ibu. Kalau bahasa Betawinya lenjeh. Mulai saya datang itu, masya Allah, genitnya ampun-ampunan. Saya kan jengah, dan saya nggak berani nyolek juga kan, jaga image Pak. Turun dari Suriah PBNU, bisa jadi awan Depok saya kan begitu kan. Kenapa? Wah masa kayak gitu orang PB kan gitu. Jadi saya jaga image. Tapi saya penasaran, kok saya nggak kenal kok dia berani-berani ya. Lama-lama ustazah itu yang nggak tahan. Nyapa saya, Gus lupa sama saya. Saya kalau gitu kan nggak mau nyakitin hati perempuan Pak. Saya langsung keluar senjata Pak Loman. Maaf ustazah,
saya ini kata dokter sudah harus pakai kacamata. Tapi karena suka kemana-mana, nanti saya kepikiran kok kacamata saya ketinggalan. Jadi saya nggak nurut apa kata dokter, maka mata saya ini agak-agak nggak jelas. Padahal jelas juga gitu. Karena saya ngomong begitu, ya supaya nggak sakit hatinya. Perempuan tuh ngomong, Gus, saya yang nelpon tiap minggu tuh saya. Dengar begitu, hati saya teriak, innalillahi wa inna. Tahu begini gua wakilin sama asisten ini kan. Atau ntar kasihnya habis lebaran aja, ya habis Ramadan, mata habis tobat, ya kan, ngelihat yang begini, ya Allah, editnya itu ekstrim banget, Pak. Ya, jadi nih, wah udah hampir jam 12 nih, Bapak Ibu sekalian, anjing menang nasab, anjing menang ilmu, anjing menang tampang, bener menang tampang. Polisi Pak, biar kurus, pegang anjing yang gede itu, jadi gagah. Coba Kapolres Depok pegang bandot, foto gini saya, ini polisi mati karir. Ya bener dah, bener kan? Ya biar kata Pak Brimob gagah bawa bandot, masya Allah. Biar kata Hansip di kampung bawa helder, keren. Coba bawa bandot. Nah, berarti semuanya kemenangan siapa nih? Menangan siapa? Anjing. Yang terakhir, ini yang penting. Ya, ngajinya yang ini. Ya, jangan sampai nanti tadi Alhamdulillah ngaji apa? Ngaji anjing. Wah repot saya. Kalau gitu repot saya. Nih, ini yang terakhir. Muridnya jadi penasaran sama Ibrahim bin Adham. Guru, bener juga ya. Yang dapat barokah itu ternyata kambing. Padahal kalah segala-galanya. Apa rahasianya guru? Nih, kata guru saya, rahasia yang membedakan anjing dengan kambing itu sederhana, jalan hidupnya. Kata muridnya, perasaan jalan hidup kambing sama anjing sama aja, kawin nggak ke KUA, ya kan? Mati nggak ditalkinin kan sama aja. Beda kata guru. Mana bedanya guru? Kata guru saya, sebandot-bandotnya bandot. Paham nggak nih balaghahnya? Ya, ini pakai ilmu balaghah nih. Sebandot-bandotnya bandot. Itu kalau maghrib pulang. Saya udah tanya sama Pak Haji di Tangerang, ya, di dekat bandara itu saya punya kenalan Pak Haji, itu juragan bandot. Bapak kalau mau landing di Soekarno-Hatta, di Terminal 3 ujung itu, kalau mau maghrib, itu kambing banyak banget. Itu saya tanya, Pak Haji bener, bandot kalau maghrib pulang? Pulang. Kalau ketemu sama janda tengah jalan, enggak. Paling diinget doang kandangnya di sini, besok pagi baru eksekusi. Itu bandot. Itu bandot tuh. Jadi sebandot-bandotnya bandot, kalau maghrib, isya, tidur. Kapan bangun? Wabil asharihum yastaghfirun. Bandot itu jam 3 malam, setengah 4 bangun. Waktu Allah sedang bagi-bagi rahmat, bandotnya bangun, kata guru saya, fatudriku hal barokatu, maka barokah nyampe sama si bandot. Kenapa? Bangun sebelum subuh. Anjing lain lagi. Kalau malam nggak tidur-tidur. Rumah saya di Jagakarsa. Itu kalau malam, masya Allah, saya pulang pengajian 1:30, anjing itu sehat walafiat. Muterin kampung, menggonggong, patroli, banting kartu, nyeduh kopi, macam-macam lah. Pokoknya nggak ada yang tidur tuh anjing. Muter-muter di kampung. Anehnya nih, kalau saya mau berangkat ngaji subuh, itu anjing kalau jam 4 pulas. Maka saya pesan sama ibu-ibu nih, guru-guru Alhamdulillah, nanti malam tolong periksa suaminya. Kalau malam nggak tidur-tidur, tapi menjelang subuh tidur, dibangunin susah. Kalau suaminya tidur terlentang, tengkurepin, periksa pantatnya. Jangan-jangan ada buntutnya. Karena yang malam nggak tidur, kalau subuh tidur namanya, kalau malam nggak tidur-tidur, subuh tidur, namanya, berarti ibu semalam tidur sama siapa? Alhamdulillah bukan saya yang jawab. Jadi nggak ada nanti tuduhan saya mengkriminalisasi anjing, nggak ada. Ya,
Maka Bapak Ibu sekalian, inilah intinya hari ini kita datang haul al-maghfurah Kiai Haji Ahmad Syaihu. Itu bagian dari bakti kepada guru. Saya tidak berguru kepada beliau, tapi ayah saya berguru kepada beliau. Saya dari bapak saya menghormati dan menghargai orang-orang yang dicintai oleh bapak kita, kata guru saya. Itu menjadi wirid yang paling afdol untuk mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bapak boleh punya wirid, tapi durhaka sama guru kebelangsak. Bapak boleh punya amalan apapun, tapi durhaka sama orang tua, habis hidup kita. Gabungkan antara bakti kepada orang tua, bakti kepada guru, mencari ridho orang tua, mencari ridho guru, mencintai dan menyambung silaturahmi orang-orang yang dahulu ketika hidup dicintai oleh kedua orang tua kita. Itu bagian dari amalan, itu bagian dari wirid, itu bagian dari tarekat yang bisa membuka jalan kebahagiaan hidup. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan pondok pesantren dan yayasan Al-Hamidiyah ini tegak berdiri menjadi maqalan min ma'aqalil iman, menjadi manarotan min manaratil ilmi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, membersamai kita semua, bertemu dengan rahmat dan ridho Allah fil firdausil a'la. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.